Penetapan harga minimum atau harga dasar juga disebut dengan price support yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, perlindungan harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak, yaitu orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal. Jika pada harga dasar tersebut suplai pasar tidak terserap, pemerintah akan membelinya melalui bulog untuk kemudian didistribusikan ke pasar. Misalkan, equilibrium di pasar gabah tercapai pada harga P0 dan kuantitas Q0. Pemerintah kemudian melakukan intervensi terhadap pasar gabah dengan menetapkan harga dasar di PS. Penetapan harga dasar di atas equilibrium menyebabkan jumlah penawaran meningkat menjadi Q2. Karena petani sekarang menerima harga yang lebih tinggi, sedangkan permintaan terhadap gabah menurun menjadi Q1. Terjadi excess supply sebesar Q2 dikurangi dengan Q1. Agar hasil produksi gabah terjual dan petani tidak mengalami kerugian, pemerintah membeli kelebihan hasil produksi yang tidak terjual di pasar. Dengan cara ini, pemerintah dapat mempertahankan harga PS. Hasil produksi gabah yang dibeli pemerintah atau QG jumlahnya Q2 dikurangi Q1. Penetapan harga dasar ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga dari P0 menjadi PS menyebabkan surplus yang diterima konsumen berkurang sebesar area A dan B. B menunjukkan penurunan surplus karena adanya konsumen yang keluar dari pasar, yaitu konsumen yang akan membeli gabah di harga P0 tapi tidak akan membelinya di harga PS. Area A menunjukkan penurunan surplus yang diterima konsumen yang masih eksis di pasar, masih membeli gabah tapi dengan harga yang lebih tinggi. Surplus produsen atau petani bertambah sebesar area A, B, dan D. Di harga PS, petani sekarang memproduksi lebih banyak gabah dan menerima harga yang lebih tinggi. Biaya yang perlu dianggarkan pemerintah untuk membeli kelebihan produksi gabah adalah PS dikalikan QG. QG tadi sama dengan selisih Q2 dikurangi Q1. Karena surplus produsen bertambah sebesar A plus B plus D, surplus konsumen berkurang sebesar A dan B, biaya kesejahteraan total dari kebijakan ini nilainya sama dengan perubahan surplus produsen ditambah perubahan surplus konsumen dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah atau D dikurangi PS dikalikan Q2 dikurangi Q1. Di gambar ini ditunjukkan oleh daerah titik-titik di luar D.